Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Trishipta dengan NIM 22821300048 dari kelas Akuntansi Syariah 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Islam oleh Al-Ghazali. Berikut penjelasannya. Seperti cendekiawan muslim sebelumnya, fokus Al-Ghazali tidak terbatas pada suatu aspek tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, Al-Ghazali meliput kehidupan sehari-hari, setiap aspek kehidupan manusia dengan menggunakan pendekatan lensa lebarnya. Akibatnya, tidak ada karya secara khusus membahas ekonomi Islam. Namun, temuannya tentang fikih mempengaruhi ekonomi Islam modern karena berasal dari studi ekonomi itu sendiri. Secara umum, pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena pada masa itu orang-orang kaya berkuasa dan saat prestis sehingga sulit menerima fikih dan filosofi. Secara pemikiran ekonominya dituangkan dalam kitab Ihya Ulum Al-Din, Al-Mustasfa, Mizan Al-A'mal, dan Al-Tib Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk. Hal yang memotivasi Al-Ghazali untuk membuat teori sosial ekonominya adalah konsep tentang fungsi kesejahteraan sosial Islam. Pada hakikatnya, fungsi ini mencakup semua aktivitas manusia dan membentuk hubungan yang erat antara individu dan masyarakat. Semua teorinya berputar di sekitar tema ini. Al-Ghazali percaya kesejahteraan keseluruhan populasi tergantung pada mencari dan mempertahankan tujuan dasar seperti agama, kehidupan, jiwa, keluarga, dan kecerdasan. Menurut interpretasinya tentang wahyu ilahi, tujuan utama keberadaan manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. Beberapa alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi ialah: 1. Untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. 2. Untuk mensejahterakan keluarga. 3. Untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama. Gagasan ekonomi Al-Ghazali. Yang pertama, pertukaran pasar. Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Selain itu, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Dibutuhkan pembagian dan spesialisasi pekerjaan yang dimana selanjutnya akan terjadi penambahan nilai dalam setiap proses aktivitas, meskipun transaksi ekonomi yang dilakukan pada wilayah domisili ataupun lintas regional. Adapun pemberian harga kepada konsumen dipengaruhi oleh tingkat penawaran dan permintaan. 2. Aktivitas dan hierarki produksi. Al-Ghazali menggambarkan kegiatan produksi dalam kaitannya dengan kepentingan sosial, menekankan perlunya kerjasama dan koordinasi, dan fokus utamanya adalah pada jenis kegiatan dasar yang sesuai dengan semangat Islam. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk mengutamakan kepentingan ekonomi dan moral yang berkaitan dengan kegiatan produktif, menjunjung tinggi nilai-nilai dan kebajikan yang diajarkan oleh agama. Kesatuan ekonomi dan moralitas akan semakin nyata dalam langkah-langkah ekonomi yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Sistem barter yang dijelaskan oleh Al-Ghazali tampak dari penjelasannya terkait pertukaran kunyit dan unta. Tidak ada kesamaan untuk menentukan jumlah yang sama perihal massa dan bentuk. Artinya, kedua barang tersebut tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Oleh sebab itu, ia menganggap sebagai suatu hal yang sulit ketika menerapkan sistem barter dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun beberapa kendala barter yang dijelaskan, di antaranya kurang memiliki angka penyebut yang sama, barang tidak dapat dibagi-bagi, keharusan adanya kedua keinginan yang sama, adanya beberapa kendala di atas menyebabkan dibutuhkannya alat tukar dalam kegiatan ekonomi, yaitu uang. Kehadiran ini akan uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Al-Ghazali menganggap bahwa penemuan uang, dinar dan dirham merupakan salah satu berkat terbesar dari Allah yang mewajibkan orang untuk berhutang budi kepadanya. Semua transaksi ekonomi didasarkan dua jenis uang ini. Dinar dan dirham adalah logam yang tidak memberikan manfaat secara langsung, namun dibutuhkan untuk menukarnya dengan berbagai macam seperti makanan, pakaian, barang-barang. Ada dua fungsi uang menurut Al-Ghazali. Pertama, uang berfungsi sebagai hakim dan dua penengah, alat ukur dan satuan hitung di antara harta benda-benda yang lainnya. Uang sebagai unit hitung digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa. Kedua, uang berfungsi sebagai perantara alat tukar kepada barang-barang yang lainnya. Artinya, uang berfungsi mempertukarkan proses pertukaran komoditas dan jasa.
4. Peran negara dalam pembangunan ekonomi yang adil, damai, dan stabil. Menurut Al-Ghazali, negara adalah lembaga yang penting tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur oleh Wahyu. Al-Ghazali menyatakan bahwa negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah pondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya. Bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk. Al-Ghazali menambahkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memenuhi sendiri semua kebutuhannya mendorongnya untuk hidup dalam masyarakat yang beradab dan kerjasama. Namun, kecenderungan seperti ini, persaingan dan egoisme dapat mengurangi kecenderungan itu. Untuk itu, maka peran negara sangat esensial. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Al-Ghazali merupakan salah satu cendekiawan muslim yang hasil karyanya sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu. Adapun karyanya yang berfokus dalam bidang ekonomi dituangkan dalam kitab Ihya Ulum Al-Din, Al-Mustashfa, Mizan Al-A'mal, dan Al-Tib Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk. Secara garis besar, konsep pemikiran ekonomi Al-Ghazali meliputi pertukaran dan evolusi pasar, aktivitas dan hierarki produksi, sistem barter dan fungsi uang, peranan negara dalam pembangunan ekonomi yang adil, damai, dan stabil, serta keuangan publik. Konsep tersebut tetap berorientasi kepada maslahah yang memiliki kebermanfaatan bagi sesama. Kemaslahatan dalam perspektif Al-Ghazali terdiri dari daruriyah, hizaiyah, haziyah, dan tasiniyah. Orientasi bisnis dalam siklus ekonomi tidak hanya mendepankan kehidupan duniawi tetapi juga berorientasi pada kehidupan akhirat. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Mohon dimaafkan, video ini saya buat untuk memenuhi perbaikan nilai ujian akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.